saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Madi Teddy, perawat gigi terampil dari UPTD Puskesmas Ongka. Yang saya hormati Pak Penguji Parahan Firdaus, yang saya hormati Ibu KTU yang mendampingi saya menggantikan Pak Kapus, yang saya hormati Pak Coach, dan yang saya hormati Ibu Kemi. Nah, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya. Izin Bapak Ibu bisa terbaca. Izin bisa terbaca share screen saya. Masih belum muncul gambarnya. Ini ya, barang ini. Bisa ada? Izin Bapak Ibu bisa terbaca? Ya, silakan. Judul yang saya angkat kemarin, percepatan pelayanan poligigi melalui transformasi digital pada masa pandemi COVID-19 di UPTD Puskesmas Ongka. Isunya kurangnya kunjungan pasien poligigi UPTD Puskesmas Ongka pada masa pandemi COVID-19. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan, yaitu yang pertama berdiskusi dengan mentor dan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Di sini ya, saya berdiskusi dengan mentor tentang pelayanan yang akan kita berikan. Kemudian ada penandatanganan penggalangan komitmen sebagai bentuk penggalangan komitmen dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian dilanjutkan berdiskusi lebih lanjut dengan mentor dan dokter gigi. Setelah adanya hasil diskusi saya dengan Pak Mentor, kita lanjutkan bersama dokter gigi di poli gigi. Ya, jadi tingkatan akuntabilitasnya beralih dari perorangan menjadi tingkatan individu. Jadi kami sudah bersama-sama, dan sebelumnya itu sudah kita bahas tentang permasalahan itu juga. Kemudian berkonsultasi dengan coach tentang hasil diskusi kami bersama mentor dan dokter gigi. Kemudian menyiapkan alat dan bahan, memeriksa kondisi jaringan puskesmas dalam kondisi stabil. Di sini ada nilai anti korupsi. Di sini juga baru saya pahami setelah melaksanakan itu, ternyata ada nilai memanfaatkan fasilitas negara bukan untuk peruntukannya, misalnya FB dan TikTok. Nah, di sini misalnya itu contoh-contoh kan, tapi di sini ternyata itu bisa WiFi itu kita bisa gunakan untuk pelayanan publik yang lebih bermanfaat seperti itu. Kemudian menyediakan alat bantu layanan HP Android. Nah, HP Android ini langsung setelah dibeli, dibuatkan akun dan media-medianya saya serahkan sama dokter gigi supaya tidak ada fraud atau praktik kecurangan, bahwa ini untuk kegiatan latsar saja, sebenarnya bukan untuk itu, tapi untuk memang konsepnya ya pelayanan publik begitu. Kemudian indikator layanan, di sini saya membuat indikator layanan ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau fakta lapangan yang sedang terjadi saat sekarang atau pada periode yang sekarang sedang berlangsung. Kemudian membuat Formonef ya mengacu pada indikator layanan tersebut.
Formonef ini saya tidak tampilkan untuk identitas peserta, penerima layanan atau pasien yang poligigi yang menggunakan layanan tersebut, karena itu kalau di istilahnya kesehatan itu namanya etika profesi. Jadi karena ini untuk 1 bulan ini konsepnya, karena saya akan tampilkan hasilnya, tampilkan di Latsar ini gitu. Kecuali nanti berikutnya bisa. Kemudian melakukan sosialisasi dengan staf Puskesmas Ongka. Sosialisasi melalui WhatsApp grup Puskesmas Ongka disajikan dalam bentuk video berupa audio visual, ya, dengan menggunakan alat rekord aplikasi aset screen recorder. Kemudian mengucapkan izin dan salam, ya, disesuaikan dengan kearifan lokal atau keramah tamahan teman-teman di lingkungan kerja kami. Akuntabilitas, kemudian melakukan sosialisasi di bidang desa. Di sini kami melakukan kerjasama antar pelayanan dengan bidang-bidang desa yang bergerak kerjaan mereka di tingkat desa begitu. Untuk bersosialisasi, untuk menginformasi masyarakat bahwa kami Poligigi ada layanan elektronik dan masyarakat boleh memanfaatkan layanan tersebut. Di sini dalam pemaparan tersebut, ya, kami sesuaikan dengan pendekatan secara best practice saja. Kemudian dalam sosialisasi terus ada beberapa yang dimuat, ya, tapi tidak sejauh bahwa pelayanan kami itu jam 10 sampai jam 12, jadi tidak full. Karena mengingat kami sesuai kondisi sekarang ini belum termasuk PPKM atau lockdown, jadi hanya alat bantu, belum full pelayanan. Tapi kami sudah menyiapkan kedepannya itu seperti apa untuk perkembangannya. Kami masih sudah kami konsep. Kalau memang harus pun tutup, nah, kami sudah siap. Seumpama kan, kita tidak mengharapkan juga bahwa puskesmas harus tutup begitu. Kalau memang COVID ini meningkat dan berkembang, harus memungkinkan untuk tutup puskesmas, kami siap sudah melaksanakan. Secara istilahnya kami itu teledentistry. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini, ya, di sini kami sudah melaksanakan kegiatan, ada berupa chat maupun audiovisual. Nah, kemudian monefnya itu sendiri, ya, kami berikan setelah pelayanan kegiatan. Jadi itu tidak ada biaya apapun, jadi itu nilai anti korupsinya. Dan saat memberikan pelayanan kepada pasien itu tidak berbelit-belit, ya. Jadi apa yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Jadi tidak terlalu formal, biasa-biasa sesuai dengan kebutuhan, mengacu atau tujuannya mengacu pada kebutuhan individunya itu sendiri. Ya, di sini manfaatnya. Di sini manfaat pelatihan dasar ini, ya, melatih kemampuan individu, ya, kami dalam pelaksanaan di masa pandemi atau istilahnya adaptasi kerja baru dari BKN, ya, karena sudah rakornas mereka bahwa kita nantinya tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan berbasis digital. Nah, ini sudah ada juga laporan, tapi masih belum sempurna, kami masih tahap belajar. Laporan administrasi atau lakipnya dalam bentuk digital. Kemudian bagi masyarakat, ya, manfaatnya adanya sarana layanan kesehatan gigi dan mulut yang murah, berkualitas, terutama di Poligigi. Kemudian salah satu habituasi atau pembiasaan langkah awal atau pembiasaan bagi masyarakat juga untuk melakukan kegiatan konsultasi berupa penggunaan elektronik melalui WhatsApp. Kalau sampai ke depannya ini masalahnya dari COVID ini bisa lebih meningkat begitu. Nah, di sini kami juga masih termasuk sudah agak lebih cepat dalam menanggapi respon permasalahan tersebut dalam penggunaan teknologi informasi. Dan teledentistry, ada istilah teledentistry dari gigi karena perkembangan yang begitu cepat kemarin di Jakarta, ya, sampai beberapa tenaga medis menggunakan alat bantuan berupa teledentistry. Dan kami sudah
melaksanakan itu sebelumnya. Kalau tingkatan akuntabilitasnya ini masih bersifat personal ya. Saya sendiri Teddy sebagai perawat gigi, kemudian dari poli gigi kami sudah bersama mentor dan dokter gigi. Kemudian tetap kami bergerak di bawah garis koordinasi dengan pihak UKP dari Puskesmas. Ya, harapannya nanti ya coronanya, adanya virus, kemudian sebuah inovasi gagasan dari kami dapat mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf, kiranya dimaklumi. Saya kembalikan kepada Pak Kos. Terima kasih. Pak Mukhtar. Gantian keluar. Pak Ya. Mukhtar ada, cuman mungkin Ini lagi baru mau dia- join, Pak. Baru mau join ulang. Oh ya, silakan. Izin Pak Pemuji. Mohon izin Pak Pemuji, Pak Arhan. Ya, Sambil menunggu mungkin Pak Coach, saya bisa putar-putar video sedikit tentang rangkuman kegiatan. silakan. Ya. Rupanya tertutup saya punya, saya ada. Iya. Supaya tak mute. Masuk nggak di video? Masuk ya? Masuk ya, lihat. Ya oke, saya rasa cukup ya, Pak. Sudah cukup, Jadi Pak Dedi.
Izin, Pak. Iya, oke. Saya kira cukup Pak Teddy. Baik. Ya, baik. Makasih banyak. Ya, minta maaf saya dari tadi ada cuma saya di di mute dan ini. Baik. Selanjutnya untuk mendengarkan penjelasan tambahan dan penguatan dipersilakan Ibu Mentor. Ibu, Silakan Bu Mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Saya mewakili dari Pak Mentor karena kebetulan Pak Kepala Puskesmas lagi isolasi mandiri. Jadi Ya. saya KTU Puskesmas untuk mewakilinya. Baik Pak ya, kami sedikit menyampaikan tadi apa yang telah disampaikan oleh Saudara Teddy. Itu bagus Pak ya, judulnya tadi, karena pelayanan apa tadi? teledentistry. Pelayanan apa? Teledentistry itu karena di masa pandemi ini untuk kunjungan pasien gigi untuk gigi itu sangat kurang, yang mana karena kegiatan ini langsung berhubungan dengan mulut ya, jadi kami juga membatasi, tidak bisa sepenuhnya untuk pelayanan gigi. Ya, dengan adanya di era globalisasi sekarang bisa menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan elektris ya, dengan menggunakan digital, jadi sangat membantu karena tidak harus datang ke puskesmas, dia bisa langsung konsultasi dengan petugas gigi dan mulut. Jadi demikian Pak, ini sangat membantu kami di puskesmas, walaupun dia tidak datang langsung, tapi melalui digital bisa berkonsultasi, sehingga pelayanan bisa terjangkau. Jadi demikian dari kami, mewakili Mentor Puskesmas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Ibu Mentor sudah menyampaikan penguatan dan penjelasan tambahan ini. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Penguji. Baik, terima kasih banyak Pak Mukhtar selaku coach dalam ujian seminar aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah berkesempatan untuk hadir dalam seminar aktualisasi oleh Pak Imade Teddy. Dan terima kasih banyak untuk penguatan-penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Imade Teddy. Untuk Pak Teddy nanti tolong dibuatkan surat kuasa terkait dengan pergantian dari mentor. Nanti agar diketahui bahwa ada pergantian dari mentor untuk ujian seminar aktualisasinya. Kemudian ada beberapa saran masukan dari saya ya Pak Teddy, mohon dicatat. Dan ini juga saya sampaikan permintaan maaf dari Ibu Kepala Badan bahwa beliau sedang mengalami gangguan kesehatan sehingga beliau menunjuk saya sebagai penguji untuk menggantikan beliau. Dan dalam hal ini saya juga yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan kegiatan Latsar di Kabupaten Parigi Motong. Untuk itu ada beberapa catatan-catatan saran masukan saya terkait dengan kesempurnaan laporan Bapak. Tolong dicatat dan segera diperbaiki, karena nanti pada saat selesainya seminar ini akan ada file yang harus diupload, yaitu berupa file final di Kolabjar, dan tentunya nanti akan ada lembar pengesahan yang akan ditandatangani oleh Ibu Kepala Badan. Yang pertama terkait dengan catatan-catatan saya, yaitu adalah cover, tolong diseragamkan. Jangan sampai nanti berbeda dengan cover-cover teman-teman angkatan 21 yang lain, tolong diseragamkan ini seangkatan 21. Kemudian terkait dengan lembar persetujuan, berikan logo dan perbaiki formatnya. Jangan sampai miring sana miring sini ya. Diperbaiki lagi susunannya dan dirapikan. Kemudian kata pengantar berikan tanggal, dan saya biasa berikan saran kepada
peserta itu. Yang pertama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kedua orang tua, kemudian baru ke pejabat-pejabat lainnya. Berikan daftar-daftar poinnya. Kemudian di dalam laporan ini tambahkan ya kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Karena di dalam laporan ini saya tidak mendapatkan kesimpulan dan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian terkait dengan daftar pustaka, tambahkan referensinya. Kita banyak mengutip atau mengambil yang sebenarnya bukan kita yang buat ya. Jadi kita harus banyak masukkan referensi-referensi. Terkait dengan modul-modul, aturan-aturan itu tolong dimasukkan dalam lampiran. Kemudian foto-foto berikan tanggal ya, berikan keterangan bukan tanggal. Keterangan jangan ditulis tangan. Ini mungkin belum sempat dibuat kemarin. Jadi masih ada kesempatan setelah seminar ini. Tolong diperbaikin, berikan di setiap foto-foto itu ada keterangannya. Ini sedang apa? Ini sedang apa? Pada saat melampirkan foto-foto tersebut di lampiran. Kemudian terkait dengan lembar konsultasi coach dan mentor itu juga dilampirkan dalam lampiran. Susun rapi lampirannya, Pak Imade buat checklistnya ya. Lampiran 1 untuk kegiatan 1, lampiran 2 untuk kegiatan 2. Masing-masing lampiran dibuatkan checklistnya. Biar rapih dan sesuai dengan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Pak Made, ini bukan akhir dari aktualisasi. Ini adalah awal atau tahap bagaimana kita beraktualisasi, bagaimana kita menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jadi habituasi dan aktualisasi yang sebenarnya itu ada pada saat Pak Made kembali bekerja di puskesmasnya, kembali menjadi seorang ASN, tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN, jangan hanya pada saat pelatihan saja, dan pada saat selesai pelatihan dan sudah menjadi seorang ASN, ini terabaikan. Ya, nilai dasar profesi ASN itu adalah kunci atau dasar utama kita sebagai seorang ASN. Agar terhindar dari sebuah masalah-masalah, kemudian kita dimudahkan dalam setiap pekerjaan kita. Kemudian Pak Made buatlah suatu gagasan-gagasan pemecahan isu yang kiranya di sana masih ada isu yang perlu diselesaikan. Tentunya berkonsultasi dengan mentornya, berkoordinasi dengan rekan-rekan kerjanya. Dan buat suatu inovasi kemudian kemudahan dalam pekerjaan Bapak, agar Bapak lebih mudah dalam pekerjaannya dan tentunya bantu mentor untuk pekerjaan-pekerjaannya dan jadilah seorang ASN yang bisa menjadi panutan untuk rekan-rekan kerjanya yang lain. Dalam hal ini adalah panutan dalam segi positif, bukan negatif. Kalau positif COVID jangan, ya. Kalau negatif iya harus, ya. Dan tetap jaga kesehatan karena Bapak berada di kondisi atau lingkungan yang rentan akan penyakit, ya. Tetap menjaga prosedur kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan saya rasa Bapak sebagai tenaga kesehatan itu lebih tahu bagaimana protokol kesehatan. Kemudian silaturahim ini bukan cuma sampai di sini saja. Ini saya harap tetap berlanjut selesainya pelatihan. Karena mungkin suatu saat kami akan berkunjung ke unit-unit kerja peserta dan melihat perkembangan dari alumni yang sudah dikeluarkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Jangan ragu ketika bertemu kami, tegur kami, ingatkan kami kembali. Mungkin saja kami lupa karena setiap tahunnya kami akan berhadapan dengan ribuan peserta. Sukses selalu untuk Pak Made. Saya berharap bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan nilai yang bagus pula dan cepat-cepat menghapus C-nya. Welcome to SN. Demikian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat, Ibu Mentor terhormat, dan Saudara Made Teddy selaku peserta. Ada beberapa catatan tadi. Yang pertama terutama menyangkut masalah surat kuasa ya, Made. Surat kuasa dari mentor sebenarnya kepada Ibu Mentor yang menggantikan. Kemudian konsultasi dan teman-teman sepakati cover ya diseragamkan seperti model yang satu angkatan. Kemudian tentang pemasangan logo dan seluruh dokumen-dokumen yang butuhkan tanggal, nomor, tanda tangan dilengkapi. Ya, kemudian literatur ya, tambahan literatur, gunakan literatur yang terbaru serta ketentuan-ketentuan perlahan yang terbaru. Saya kira itu beberapa masukan dan saya juga sudah mencatat di lembar evaluasi saya.
Nah, nanti catatan saudara perbaiki secepatnya, baru kita pengesahan ya. Nanti tetap Ibu Kaban yang dibawa sebagai mengetahui kepala badan. Ya. Baik, makasih. Demikian kita akhiri seminar aktualisasi Saudara Mari Teddy. Dengan ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita beraplop. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Ibu Bos. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Pemuji yang telah memberikan beberapa saran dan masukannya demi perbaikan dari laporan Pak Made Teddy. Juga terima kasih kepada Pak Muhtar yang telah membantu dan membimbing pada saat penyusunan laporannya. Juga terima kasih kepada Ibu Mentor, Ibu Munawaro yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di room ini. Baik, berhubung Pak Teddy telah selesai memaparkan laporannya, kepada Ibu Mentor dan Pak Teddy disilakan untuk live. Terima kasih Ibu Mentor. Oke, selanjutnya saya akan mengundang peserta yang terakhir,